Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi corona atau COVID-19 yang sampai saat sekarang ini masih ada di Indonesia atau bahkan ada di dunia. Nah, kita berdoa semoga pandemi corona ini segera diangkat dan juga segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin. Oke, karena saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya akan membahas sedikit mengenai hal yang berbau ekonomi. Saya akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan merupakan suatu unit badan usaha yang aset kekayaan utamanya dalam bentuk aset uang atau tagihan, di mana aset uang atau tagihan tadi jumlahnya lebih banyak daripada aset non-finansial. Lembaga keuangan ini berkaitan dengan sistem simpan pinjam atau kredit yang berguna untuk melayani masyarakat dalam kegiatan perekonomian modern. Semakin lama, lembaga keuangan ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena salah satu dari kegunaan dari lembaga keuangan tadi yaitu sebagai sarana penghubung antara pihak yang memiliki dana dan juga pihak yang membutuhkan dana. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya antara lembaga keuangan syariah dan juga bank syariah? Jadi, bank syariah di sini merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah, seperti itu. Bank syariah di sini merupakan lembaga keuangan sebagai sarana intermediasi atau penghubung antara pihak yang memiliki dana dihubungkan dengan pihak yang menginginkan atau membutuhkan dana, seperti itu. Selain itu, lembaga keuangan bank atau bank syariah di sini juga menyediakan jasa-jasa lainnya, di antaranya yaitu jasa asuransi, jasa simpan pinjam, dan juga penyediaan mekanisme pembayaran yang tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, di Indonesia ada banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti itu. Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari dua badan atau lembaga. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank, dan yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah dalam bentuk non-bank. Oke, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia, jadi di situ membahas mengenai pembagian dari bank sendiri. Jadi bank itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua ada bank syariah, seperti itu. Nah, tapi di sini kita tidak membahas mengenai bank konvensional karena di sini pembahasannya mengenai lembaga keuangan yang berbasis syariah. Nah, berdasar pada undang-undang tadi, definisi bank syariah merupakan suatu jenis bank yang beroperasi secara syariah dan juga menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Islam. Nah, bentuk dari bank syariah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau bisa disingkat dengan BUS, dan juga yang kedua ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau bisa disingkat dengan BPRS. Nah, pembahasan yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank berbasis syariah atau lembaga keuangan non-bank syariah. Pada dasarnya, fungsi atau kegunaan dari lembaga keuangan non-bank ini hampir sama dengan fungsi dari lembaga keuangan dalam bentuk bank. Jadi, lembaga keuangan non-bank ini berfungsi untuk menghimpun dana ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, manfaat dari lembaga keuangan non-bank ini sebagai alat atau sarana untuk membantu menggerakkan perekonomian masyarakat, terkhusus untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terjangkau oleh fungsi dari
lembaga perbankan seperti itu. Dan tentunya dalam kegiatan operasionalnya akan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga keuangan non-bank berbasis syariah atau lembaga keuangan non-bank syariah. Oke, bentuk-bentuknya ada banyak. Yang pertama ada pasar modal atau bisa juga disebut dengan capital market. Yang kedua ada pasar uang atau money market. Kemudian selanjutnya ada perusahaan asuransi, ada dana pensiun, ada perusahaan modal ventura, ada lembaga pembiayaan, kemudian ada perusahaan pegadaian. Kalau di Indonesia itu namanya pegadaian syariah. Terus ada lembaga keuangan syariah mikro, kemudian ada BMT atau Baitul Mal At-Tamwil, dan juga koperasi syariah. Itu tadi pembahasan mengenai lembaga keuangan syariah, baik lembaga yang berbentuk bank atau lembaga yang berbentuk non-bank. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Prinsipnya ada 4. Yang pertama, ada prinsip keadilan. Yang kedua, ada prinsip kemitraan. Yang ketiga, ada prinsip transparansi. Dan yang terakhir, ada prinsip universal. Oke, prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini yaitu suatu prinsip yang membagi keuntungan atau membagi hasil yang didasarkan atas pendapatan real dan juga dilihat dari kontribusi atau resiko, besarnya kontribusi atau resiko dari masing-masing pihak. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip kemitraan. Prinsip ini yaitu menerapkan bahwa posisi dari nasabah, posisi dari pengguna dana, penyimpan dana, dan juga lembaga keuangan itu sejajar dengan posisi mitra usaha, di mana mereka ini saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bersama. Nah, yang ketiga ada prinsip transparansi. Prinsip ini menekankan pada lembaga keuangan syariah agar melakukan pelaporan keuangan secara terbuka dan juga berkesinambungan, agar para nasabah atau penyimpan dana itu mengetahui bagaimana kondisi dari dana yang telah mereka berikan kepada lembaga keuangan tersebut. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat ada prinsip universal. Dalam prinsip ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Baik itu kalau seumpama ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan juga perbedaan antar golongan. Nah, itu kita semua setara atau sama, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin dalam Islam. Itu tadi penjelasan mengenai lembaga keuangan syariah, baik itu tadi penjelasan mengenai definisi, penjelasan mengenai lembaga apa saja yang termasuk lembaga keuangan syariah, terus ada macam-macam dan juga bentuk-bentuk dari lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank ataupun non-bank, terus ada manfaat apa saja dari lembaga keuangan syariah sendiri, terus ada prinsip-prinsip dalam lembaga keuangan syariah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Hidayati. Apabila ada banyak kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.